meeting. Sini. Baik teman-teman sekalian, tes ya. Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk sekalian. Yang saya hormati Pak Wakajati, para asisten Kabar PU, dan tentu saja rekan-rekan media yang bahagia. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ini ruang command center ya. Di baru kami beberapa hari sebagian pindah ke Kejati Jawa Barat di Jadio ini. Sebagian masih ada di Naripang, ada di Asidara di Abon, kemudian Asdatun masih di Taman Sari, dan pidana militer masih di Dago ya. Jadi insya Allah nanti semuanya terintegrasi di ruangan ini, di kantor ini. Pada hari ini teman-teman sekalian, kami akan menyampaikan capaian kinerja ya Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya periode dari Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Tentu pertama saya akan menyampaikan capaian masing-masing bidang, di mana sampai dengan tanggal 31 Desember ini ya, di bidang pembinaan kami sudah alhamdulillah berhasil menyerap anggaran ya sebesar 311 miliar 146 juta 242 ribu rupiah ya. Kemudian penerimaan PNBP kami juga cukup besar, jadi 311 miliar 146 juta 242 ribu rupiah. Bapak Ibu sekalian, di bidang pembinaan pun kami juga sudah melaksanakan penerimaan CPNS ya. Alhamdulillah tingkat kesuksesan ataupun penerimaan berjalan lancar, tidak ada satu halangan apapun, dan kami melaksanakan bekerja sama ya di samping dengan Biropek Kejaksaan Agung, dan juga kami melaksanakan dibantu dengan teman-teman baik dari Psikologi Unpad dan juga dari Kesehatan Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat ya. Dan sudah diumumkan melalui website Kejaksaan Republik Indonesia itu. Di samping itu juga bidang pembinaan juga telah melakukan beberapa kegiatan ya, menyangkut masalah bagaimana kita juga ikut berkontribusi ya, untuk memberikan atau melakukan mutasi lokal ya. Jadi di dalam aturan internal kami juga sudah Kepala Kejaksaan Tinggi punya kewenangan untuk melaksanakan mutasi lokal baik antar Kejari maupun dari Kejati ke Kejari di sewilayah hukum Jawa Barat. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, nanti rinciannya Pak Asbin akan menjelaskan lebih lanjut. Kemudian yang intelijen kami sudah melaksanakan kegiatan 35 penerangan hukum ya. Jadi dengan jumlah peserta sebanyak kurang lebih 1.800 orang ya. Kemudian ada penyuluhan hukum 8 kegiatan dengan jumlah peserta 2.782 orang. Ada kegiatan jaksa masuk sekolah dan pesantren ya. Ada 6 kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 5.796 siswa. Kemudian jaksa menyapa ya, melalui kerjasama dengan Radio Republik Indonesia ada 40 kegiatan sepanjang tahun 2021 ini. Setelah penangkapan DPO ya, buronan terutama bekerjasama dengan Adiaksa Monitoring Center dan Kajari se-Jawa Barat, dan terakhir kami juga bekerjasama dengan KPK, kami berhasil menangkap 8 orang DPO, baik yang kami tangkap di wilayah hukum Jawa Barat maupun di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang lain ya. Kemudian juga kami mengajukan pencegahan luar negeri sebanyak 10 orang ya. Ada juga yang dilakukan oleh teman-teman intelijen menyangkut masalah kegiatan penyelidikan ya. Jadi ada 13 perkara ya, di mana 12 perkara sudah dilimpahkan, sudah diteruskan ke tahap penyidikan, dan 1 ditutup
karena tidak cukup bukti ya. Kemudian pengamanan pembangunan strategis ya. Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga telah melakukan pengamanan sebanyak 41 kegiatan di 13 instansi ya, dengan nilai cukup besar sebesar 336 miliar 848 juta 836.044 rupiah. Dan teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan juga bahwa intelijen melakukan pengawalan pengamanan dalam pembangunan dan penyelesaian pelabuhan Patimban di Subang. Itu kami kemarin juga diberikan ataupun ada pos intelijen di sana untuk membantu KSOP di Kementerian Perhubungan dalam rangka penyelesaian ya, termasuk juga pemanfaatan daripada pelabuhan Patimban ya. Kemudian di samping itu intelijen banyak menyiapkan juga kegiatan Walpam untuk proyek-proyek strategis. Kami juga intelijen membantu ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pemasukan atau optimalisasi pajak daerah ya, daerah. Bahkan kami dengan Pak Gubernur kemarin sudah berdiskusi untuk membentuk tim ya, gabungan antara Kejaksaan Tinggi dalam bidang intelijen dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mengoptimalisasikan, memaksimalkan penerimaan pajak daerah tadi. Ya. Kemudian bidang-bidang umum ya, teman-teman sekalian. Jadi ada sepanjang 2021 ini kami menerima dari penyidik, baik penyidik Polri ya, maupun PPNS, ada sebanyak 11.191 SPDP ya. Dan sudah ditindaklanjuti dengan penerimaan tahap 1 berupa berkas perkara pada kami sebanyak 9.149 perkara, dan sudah dilanjutkan dalam bentuk persidangan ya, penerimaan tahap 2 ya, sebanyak 8.238 ya, dan sudah terdapat putusan pengadilan sebanyak 2.232 perkara ya, dan ada beberapanya masih upaya hukum ya, yaitu banding 245 perkara, kasasi ada 102 perkara, dan peninjauan kembali ada 2 perkara ya. Dan sudah kami eksekusi sebanyak 2.232 perkara. Bapak Ibu sekalian, teman-teman media yang saya hormati ya, hasil evaluasi dan monitoring kami selama tahun 2021 ini ada kecenderungan ya, dari tindak pidana umum trennya meningkat delik-delik kesusilaan ya. Itu yang yang meningkat belakangan ini, baik dalam bentuk pencabulan ya, melanggar pasal-pasal KUHP 284 dan seterusnya ya, maupun juga melanggar ketentuan-ketentuan di bidang undang-undang perlindungan anak ya. Dan umumnya Bapak Ibu sekalian ya, kecenderungan itu sudah kami antisipasi, sudah kami tindak lanjuti dalam bentuk membentuk tim khusus ya, di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini, baik kemudian JPU-nya maupun juga jaksa P16-nya itu memang menjadi perhatian khusus kami. Untuk mengantisipasi itu kecenderungan tersebut, maka di tahun 2022 ya, kami Pak Aspidum dan teman-teman sekalian di Kejaksaan Jawa Barat sekarang sedang mengoptimalkan, sedang kemudian meningkatkan kapasitas profesionalitas, kemampuan para jaksa. Karena khusus dalam perkara anak, Bapak Ibu sekalian ya, itu harus punya sertifikasi atau ketetapan tentang penunjukan jaksa anak. Jadi tidak semua jaksa itu bisa menangani perkara anak ya, khusus. Kami akan melakukan in-house training, kemudian melakukan juga kegiatan pengembangan keilmuan mereka, peningkatan keterampilan mereka ya, dalam bentuk mungkin short course maupun diklat-diklat yang sifatnya lebih kepada aplikasi ya, penerapan dan bagaimana mengantisipasi tren kecenderungan itu. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian juga, sebagaimana biasanya perkara-perkara yang menonjol di samping
masalah kesusilaan, ada juga lah masalah ITE, ya. Kemudian ada juga pencurian, ya, umum, dan juga ada beberapa trik narkotik, ya, yang nampaknya itu menjadi 5 besar ataupun perkara yang menonjol di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat selama periode Januari sampai dengan Desember 2021. Kemudian bidang-bidang khusus, ya, bidang Pitsus. Pitsus Kejaksaan Jawa Barat sudah melakukan kegiatan sebanyak penyelidikan 55 perkara, penyidikan 82 perkara, terus kemudian penuntutan sebanyak 80 perkara, dan kami sudah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 11 miliar 74.719.259.000 rupiah. Nah, trennya Bapak Ibu sekalian, di Jawa Barat di 2021 ini korupsi lebih banyak terjadi di BUMN BUMD, ya. Jadi trennya yang menonjol saat ini yang kami tangani tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN BUMD. Ada beberapa yang bisa kami sebutkan, misalnya perkara Pospin, ya, Pospin. Kami sudah menetapkan lebih dari 6 tersangka di sana, dan potensi kerugian cukup besar. Ya. Di Pospin ada potensi kerugian kurang lebih sebanyak 52 miliar, ya. Dan untuk di Raja Wali itu perusahaan gula itu, BUMN Gula, RNI, ya, itu kurang lebih sebesar 60 miliar. Jadi trennya seperti itu. Kami pun juga di bidang pidana khusus, ya, mencermati tren seperti itu, akan melakukan semacam inovasi, ya, inovasi penegakan hukum, baik dari konteks penyiapan sarana prasarana, ya, dengan menggunakan teknologi digital, ya. Di samping itu kami akan menggunakan metode yang mungkin bisa akan kita aplikasikan dalam bentuk corruption impact assessment. Ini sebuah metode yang tidak semata-mata kami melakukan penindakan, penghukumannya, tapi juga kami akan mencoba memberikan semacam rekomendasi, saran ataupun perbaikan tata kelola, ya, terhadap institusi ataupun di mana tempat terjadi tindak pidana korupsi itu. Sehingga kami berharap, ya, bisa memberikan efek jerah, ada semacam perbaikan di kemudian hari, tidak berulang kejadian korupsi itu. Ya. Tentu nanti akan menggabungkan bidang-bidang terkait di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, baik Pitsus selaku leading sektor, nanti akan dibantu oleh intelijen dan Datun selaku, ya, supporting unit, ya, untuk kemudian mendukung bagaimana perbaikan bisnis proses dan tata kelola, termasuk perbaikan personil, ya, ketika terjadi suatu tindak pidana korupsi di satu institusi atau BUMN itu. Kemudian berikut, Bapak Ibu sekalian, ya, di bidang tata usaha negara, Datun Usaha Negara, alhamdulillah kami sudah berhasil, ya, selama tahun 2021 ini menyelamatkan keuangan negara sebanyak 32 miliar 256.916.942 rupiah. Ya. Kami pun juga sudah berkolaborasi, bekerjasama, dan kemudian juga melayani, ya, baik dinas instansi terkait maupun juga BUMN BUMD dalam bentuk MOU sebanyak 128 buah. Jadi terakhir dengan kereta api, ya, KAI, terus kemudian KCIC, ya, kereta cepat Indonesia Cina, ya, kemudian juga dengan PDAM, ya, untuk BUMN BUMD, dan juga dengan sektor yang lain, ya, termasuk dengan pemerintahan kota yang ada di Jawa Barat ini, Kabupaten dan Kota Jawa Barat ini. Kami juga di tahun 2021 telah melakukan bantuan hukum melitigasi sebanyak 31 kegiatan, ya, dan non litigasi dalam bentuk surat kuasa khusus sebanyak 1.264 SKK, ya, dan pendampingan hukum sebanyak 383 kegiatan. Teman-teman sekalian, ya, untuk proyek-proyek strategis, untuk kemudian kegiatan-kegiatan yang memang berdampak menyangkut hajat tolak banyak dan menjadi atensi nasional, atensi daripada Presiden, kami sangat intens untuk itu. Untuk KCIC saja sepanjang 2 tahun ini, Pak Datun, ya,
kami sudah berhasil membantu ya menghemat pengeluaran negara dalam artian melakukan pendampingan hukum dalam proyek KTCCIT kurang lebih 3,2 triliun rupiah. Saya ulang ya, 3,2 triliun rupiah. Jadi yang seharusnya KCC keluarkan didampingi oleh Datun, terutama masalah-masalah kaitan dengan tanah dan sebagainya, sehingga kami berhasil memulihkan kerugian keuangan negara dari proyek KCC itu sebanyak 3,2 triliun sepanjang 2 tahun ini. Bapak bisa lihat, terakhir nanti mungkin saya akan tanya jawab ya. Ada satu bidang baru di kami itu yang disebut dengan asisten pidana militer. Ya. Jadi asisten pidana militer ini saat ini masih dijabat atau dirangkap jabatannya oleh Pak Aspidum. Aspidum ini juga merangkap sebagai PLT asisten pidana militer. Nanti ke depan rencananya itu adalah dari TNI berpangkat kolonel ya, akan bergabung dengan kami. Sekarang lagi diproses penempatan itu dan selama belum ada kami tunjuk PLT Pak Wira selaku pelaksana tugas asisten pidana militer. Ada 2 tugas pokok asisten pidana militer. Pertama yaitu mengkoordinasikan teknis penuntutan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh auditorat. Dan yang kedua adalah menangani perkara koneksitas. Di sana ada 3 kasih. Pertama adalah kasih penindakan, kasih dak, kemudian kasih penuntutan, dan kasih eksekusi dan eksaminasi. Nah, selama kurang lebih 4 bulan ya, keberadaan daripada asisten pidana militer ini, kami sudah melakukan monitoring dan koordinasi terhadap 3 perkara ya. Jadi bukan 2 perkara ini, 3 perkara. Jadi 1 perkara penipuan yang melibatkan oknum TNI dan sipil di Tasikmalaya. 1 juga sama, penipuan juga yang melibatkan oknum TNI dan oknum sipil di Garut. Dan terakhir kami juga sedang mengkoordinasikan ada pencurian 362 yang melibatkan oknum sipil dan militer di wilayah Purwakarta. Ya Pak, bismillah, Purwakarta. Jadi 3 perkara itu yang sedang kami atensi terkait dengan militer. Itu teman-teman sekalian, dari saya beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam rangka pencapaian kinerja kami di 2021 ini. Dan saya mohon doa, mohon dukungan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan di tahun 2002 ini kami bisa bekerja lebih baik lagi, bisa bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait, dan tentu saja untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kajati. Rekan-rekan media, Bapak akan mengajukan pertanyaan, kami memberikan 3 pertanyaan di awal. Silakan, Roni dari Detik. Ya, silakan. Silakan. Izin, ya, Roni. izin kalau jadi ingin ditanyakan, ini pasti ada reward dan punishment Ya. Di Jawa sendiri Makanya. selama tahun 2021 ini ada nggak yang mendapatkan punishment itu karena berperilaku terhadap gitu ya, dan apakah ada proses pemecatan atau gimana, sanksinya apa gitu. Ya. Dan yang kedua ingin tahu ini jumlah selama tahun 2021 sendiri yang dieksekusi hukuman mati berapa ya? Ya, baik. Itu, terima kasih ya. Baik, terima kasih ya. Nanti mungkin Pak Aswas akan menjelaskan lebih lanjut. Tapi yang pasti Pak Doni dan teman-teman sekalian, selama saya menjabat selaku Kepala Kejaksaan Tinggi, kami mengedepankan pembinaan secara profesional, objektif dan transparan. Setiap laporan pengaduan, setiap kemudian juga dugaan penyimpangan, pasti kami yang tidak lanjuti ya, secara proporsional dan objektif tadi. Jadi Pak Aswas baik melakukan mengedepankan bagaimana pelaksanaan waskat dan wastal, ya, juga kemudian melakukan klarifikasi terhadap dugaan-dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum jaksa. Di tahun 2021 ini ya, ada beberapa yang sudah kami lakukan penindakan ya, dalam bentuk baik hukuman disiplin berat ya, maupun kemudian disiplin sedang dan ringan ya. Mungkin Pak Aswas nanti bisa menambahkan, Pak Aswas, beberapa perkara yang terkait dengan atau beberapa jaksa yang sudah ditindak selama tahun 2021 ini. Kemudian yang terkait dengan pidana mati ya.
kami saat ini sedang menjajaki, sedang mempelajari ya, dan sedang mencermati secara komprehensif Mas Doni terkait dengan perkara-perkara sudah inkrah ya, yang sudah inkrah, yang putusannya itu menjatuhkan atau memvonis hukuman mati pada terdakwa. Tentu teman-teman tahu bahwa hukuman mati itu kami harus laksanakan secermat mungkin. Kami harus memastikan dulu seluruh hak-haknya terpenuhi, termasuk hak-hak untuk meminta gerasi maupun juga amnesti dari presiden. Karena kalau kemudian kami sudah eksekusi mati, nggak mungkin kemudian kita ulang lagi kan gitu. Beda kalau atau evaluasi lagi itu sudah ditembak mati, nggak mungkin. Makanya kami pastikan dulu. Sehingga tentu pelaksanaan eksekusi mati tadi terus kami akan pastikan dulu, akan kami koordinasikan juga dan instansi terkait ya, terkait dengan pemenuhan hak tersebut. Ya. Jadi saat ini di 2021 ini memang ada beberapa perkara ya, ada beberapa terdakwa yang memang putusan pidananya itu mati, tapi kemudian juga kami belum melaksanakan eksekusi karena hal yang saya katakan tadi. Silakan Pak Swas mungkin menambahkan. Kedengeran lah, langsung aja. Langsung aja Pak. Langsung aja ya. Ya ada mungkin ya Dede. Kantor baru Mas, mohon maaf ya. Ya silakan. Ya. Teman-teman wartawan untuk tahun 2021 ini laporan pengaduan yang masuk ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berjumlah sekitar 33 laporan pengaduan, dan ini laporan pengaduan ini untuk bidang teknis ada sebanyak 11 pengaduan yang kita tidak lanjuti klarifikasi ada 14, karena dari 33 ini itu kita lihat banyak yang laporan pengaduan itu yang anonim. Kita tidak lanjuti yang laporan pengaduan itu yang tidak lengkap datanya. Jadi kita tidak lanjuti yang ini untuk diklarifikasi sebanyak 14, dan untuk inspeksi kasus ada sebanyak 5, dan selama tahun 2021 untuk penjatuhan hukuman disiplin hanya baru 1 yang turun dari Jaksa Agung bidang pengawasan. Yang untuk yang sudah turun baru 1 itu. Dan di sini juga kita di 2021 untuk bidang pengawasan kita membuat laporan pengaduan e-prowas. Nanti kita sosialisasikan kepada rekan-rekan wartawan, di mana nanti laporan pengaduan itu kepatuhan LKPN berapa kita? Ini kita ada berapa persen? Ada ini formatnya. Jadi biar kita langsung online. Yang penting di situ ada tertera identitas yang bersangkutan, KTP lengkap segala. Nanti bisa langsung pengaduan walaupun tidak melalui. Kalau hukuman berat harus Kejaksaan Agung ya? Iya, bukan kita ya. Kita hanya mengusulkan saja, kita muncul merekomendasikan yang pas. Mungkin itu aja. Yang satu itu Pak, sanksinya apa? Sanksinya Berat atau kategorinya berat? berat. Baik, terima kasih. Silakan. Sebentar, saya tambahin Mas Doni. Jadi maksudnya begini ya. Jadi kalau untuk hukuman berat itu kami tetap harus meminta petunjuk kepada Kejaksaan Agung, namun di Pak Jamwas. Jadi tentu saja ya proses itu baru kita akan rilis kepada teman-teman dia kalau sudah turun persetujuan ataupun. Jadi bukan pada kami. Kecuali kalau mungkin hukuman yang ringan segala macam bisa kami lakukan, tapi begitu hukuman yang berat, disiplin berat, itu kami lapor ke Kejaksaan Agung, dan nanti Kejaksaan Agung yang memutuskan ya, apakah menyetujui rekomendasi usulan kami atau kemudian juga malah kemudian memberikan kebijakan yang lain. Itu maksudnya. Masih. Dari sini ke Kejaksaan banyak usulan. Usulan ya, baik. Rekomendasi. Ya. Baik, terima kasih. Silakan ini dari Kompas. Ya. LHKPN 97% kepatuhannya. Izin Itu kita pakai bertanya terkait dengan tindak pidana umum. Tadi saya mendengar ada delik-delik kesusilaan yang
kalau saya boleh tahu itu dari 11.000 SPDP ini sekitar berapa persen sih Pak Ya, baik. tindak kesusilaan dan apalagi yang termasuk dengan kekerasan ataupun kekerasan seksual terhadap anak seperti itu Pak? Baik. Secara persentase dari 60% Mas ya. Secara persentase di atas 60. Ya. Jadi ada peningkatan yang signifikan ya, terkait dengan kesusilaan tadi. Memang saya katakan tadi pelanggarannya tidak hanya melanggar KUHP saja. Saya katakan 284, 287 dan sebagainya di KUHP itu, tapi juga perlindungan anak ya, perlindungan anak. Yang nampaknya akhir-akhir ini itu mengalami peningkatan yang signifikan ya. Dan dari hasil evaluasi, hasil kemudian juga penjajakan dari bidang pidana umum terhadap tersebut, memang umumnya pelaku itu adalah mereka yang mengenal atau sudah kemudian dekat dengan korban dalam lingkungan yang dekat dengan tempat tinggalnya. Itu yang kami lihat tren penanganan perkara yang berkesusilaan tadi, terutama menyangkut masalah anak, perlindungan anak ya. Itu Mas dari Kompas ya, jadi itu tadi. Nah ini yang sedang makanya saya tadi menyikapi itu, melihat tren perkembangan seperti itu, maka kami sekarang sedang merumuskan ya, di tahun 2022 ini untuk melakukan koordinasi ya, dengan lintas sektor, dengan teman LPSK, dengan KPA ya, Komisi Perlindungan Anak ya, kemudian juga dengan Pemprov ya, baik dinas sosial maupun juga unit-unit perlindungan perempuan dan anak ya. Dan juga di internal kami sedang memperbanyak ya, jaksa-jaksa yang spesialis anak ya, jadi jaksa-jaksa spesialis yang menangani perlindungan anak. Itu kami tuh. Makanya kami kemudian tadi saya katakan sedang merumuskan dengan Pak Asbin dan Pak Wakajati ini untuk memperbanyak nanti diklat-diklat atau short course ataupun juga kemudian training ya, dan kemudian nanti FGD ya, terkait dengan masalah tersebut ya. Dan terakhir kami kemarin juga di Kejaksaan Tinggi bekerjasama dengan Unis Pakuan Bogor dan IDI ya, IDI Ikatan Dokter Indonesia sedang mendiskusikan terkait dengan alternatif sanksi atau tambahan sanksi dalam perkara-perkara perlindungan anak. Misalnya sanksi tentang kebiri gitu ya. Terus yang disebutkan menintensifkan sehingga nanti kalaupun suatu saat nanti ada pidana tambahan terhadap perkara-perkara perlindungan anak tadi, pasti akan kami lebih mudah nanti ya, karena sudah ada koordinasi, sudah ada memorandum of understanding dengan teman-teman di ID dan yang mengetahui tentang masalah kesehatan seperti itu. Izin Pak, terakhir Pak, terkait data juga, kalau untuk saat ini sudah ada berapa jaksa yang khusus di bidang anak dan idealnya untuk Jawa Barat seperti apa sih Pak? Mungkin jumlah dan kapasitasnya seperti apa? Berapa Mas ya anak-anak? Datanya? Sebentar Mas ya. Langsung ya? Ya langsung Mas. Ya. Jadi personel Kejaksaan Tinggi di Jawa Barat itu 1.621. Selanjutnya jaksa ini kalau di Kejaksaan Tinggi 118 orang, laki-laki 64 perempuan, jumlahnya 182 orang. Tata usaha 94, yang laki-laki, yang perempuan 54, jadi 148. Jadi kalau jaksa se-Jawa Barat itu jaksanya 528 orang, tata usahanya 756. Nanti boleh nanti sharing data ya Mas yang kita. Ya. Nah, kembali yang tadi ada beberapa disampaikan beliaunya Pak Kajati itu diklat rangka peningkatan sumber daya manusia. Di sini tidak hanya anak juga, namun ada beberapa boleh disampaikan ya dalam rangka penguatan. Oh ya, Sudah. Ya, di tahun 2021 diklat penjenjangan auditor ahli muda. 10% ada nggak?
Apa untuk jaksa anak ya? Nggak ada. Harus Di bawah 10% ya. Iya. review dalam rangka pengelolaan keuangan. Dan itu jaksanya Begitu kan juga diklat diklat terpadu sistem jaksa untuk peradilan anak itu kan didiklat juga Pak. Iya. Untuk perempuan dan anak. Bukan maksudnya di tiap kejadian masih ada ya? Ada Pak, ada. Sudah kita tunjuk. Diklat human trafficking juga, ada diklat pemulihan aset juga. Nah di sana nanti dalam rangka peningkatan penerimaan negara dan pajak. Iya, Juga diklat usulan dari terorisme Kajari Pak. dan Ini diklat jaksa untuk terpadu anak, sistem ini jaksa untuk peradilan perempuan. anak juga yang angkatan Usul ke kita kasih ketetapan. 7 peserta. Jadi untuk di situ hampir 17 Ketetapan kejadian aja. Ketetapan juga kejadian. ada Iya, diklat iya. perikanan. Nah, ini juga ada juga. Selanjutnya diklat kehutanan. Nah, ini Biasanya yang diusulkan yang sudah diklat sama pendidikan anak. perikanan juga itu yang lebih profesional. Diklat pemulihan aset, diklat pertambangan juga ada juga di tahun 2021. Nah itu barangkali tambahan dari saya. Boleh lanjut, Ya. barangkali ada pertanyaan apa? Mas, saya tambahkan ya jawabannya. Jadi jaksa yang spesialis anak ini saat ini memang masih minim, Mas. Jadi di bawah 10% lah kalau lihat persentasenya itu. Makanya tadi saya katakan itu kan harus ada ketetapan nih, ketetapan dari kami Kajati untuk menunjuk jaksa anak. Jadi tidak semua jaksa itu memang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyandang anak. Tapi jaksa tertentu yang punya kualifikasi tertentu yang punya hak itu. Yang kedua, kami mencoba tadi saya mengembangkan ataupun memperbanyak jaksa-jaksa untuk mengikuti ya, pengembangan kapasitas kemampuan dan profesionalitas dalam menangani perkara anak. Karena sidangnya berbeda, Pak. Di samping tertutup, kemudian di sistem peradilan anak itu juga kami tidak menggunakan atribut normal seperti itu, dan pelakuannya pun juga serta tata acaranya juga harus luas ya, tidak bisa sebagaimana perkara pada dewasa pada umumnya. Itu butuh dalam artian memang jasa-jasa yang memahami betul ya, yang mengetahui betul dan menguasai betul terkait dengan penanganan anak. Contoh kami yang saya katakan tadi, waktu perkara yang Heri itu manusia korban tuh nggak seperti yang Bapak Ibu perkirakan. Butuh sebulan, Pak, untuk bagaimana korban tuh mau bercerita, mau menyampaikan, dan tidak bisa kemudian pemaksaan itu. Perlu memahami dulu bagaimana dia kondisi fisiologisnya, bagaimana pada saat kapan dia mau kemudian menyampaikan. Itu harus butuh kesabaran. Ini yang kami akan kedepankan. Jadi pendekatan-pendekatan yang tidak semata-mata pada aspek yuridis normatif saja, tapi bagaimana pendekatan-pendekatan fisiologis gitu. Makanya itu tadi saya katakan tadi, dengan jumlah yang di bawah 10% tadi, kami akan coba tingkatkan sebanyak itu. Berikut kualitas. Jadi tidak hanya pada aspek kuantitas, pada kualitas jaksanya. Karena ini saya katakan ya, di berbagai kesempatan, kejahatan terhadap anak-anak ini itu kejahatan sangat serius yang menjadi concern kita bersama, menjadi perhatian kita bersama ya, dalam rangka bagaimana kita memitigasi ya, terjadinya pelanggaran-pelanggaran ya, terjadinya kemudian penodaan-penodaan terhadap hak anak ya, termasuk berbagai tindak kekerasan terhadap anak, baik fisik, seksualitas, ekonomi maupun kekerasan lainnya. Karena kita sudah mendatangi konvensi anak ya, yang mendepankan bagaimana kepentingan anak terbaik lah ya, menjadi utama dalam penegakan hukum di Republik ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Kajati. Ya. Demikian mungkin rekan-rekan karena waktu kita juga sudah dekat untuk waktu. Terima kasih atas saran dan sama ke kantor. Wah, lupa. Nggak ada. Makanya lupa. Ya. Pak Wakar mau sampaikan? Teman-teman, nggak ada? Coba, Pak. Baik, terakhir Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya atas nama pimpinan dan seluruh pejabat utama ya, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat beserta Kejaksaan Negeri Jawa Barat di akhir tahun ini mengucapkan selamat ya menjelang tahun baru 2022
Semoga di tahun 2002 ini kita bisa lebih berkoordinasi, bisa lebih kemudian meningkatkan kerjasama kita, saling kemudian melengkapi di antara kita. Dan saya juga selaku pimpinan di sini mengharapkan ya, kritik, saran, dan kemudian masukan dari teman-teman sekalian ya. Karena saya sadar dan kami memahami bahwa wartawan atau media ini menjadi kekuatan keempat dalam demokrasi ya. Semakin kita bergaul secara intens, berinteraksi secara intens, tentu akan menjadi masukan utama untuk perbaikan kami di masa yang datang. Saya mohon maaf kalau selama 2021 ini ada banyak kekurangan kami, banyak kemudian hal yang belum kami capai. Tentunya masalah interaksi buat kami ya, untuk kami akan perbaiki di masa yang datang, tentu dengan bantuan teman-teman semua, dukungan teman-teman semua, support teman-teman semua, dan kerjasama dari teman-teman semua. Demikian saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami akhiri jumpa pers ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.